Akan tetap ada masanya kita berhadapan dengan seseorang yang kurang menyukai kita, atau bahkan membenci kita, dengan berbagai macam alasan. Nah, ketika menghadapi orang semacam ini, apa yang baiknya kita lakukan? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, serta selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Namanya hidup di dunia, setiap harinya kita berinteraksi dengan banyak orang. Tentu tidak mungkin bila kita berharap semua orang akan menyukai kita. Akan tetap ada masanya kita berhadapan dengan seseorang yang kurang menyukai kita, atau bahkan membenci kita, dengan berbagai macam alasan. Nah, ketika menghadapi orang semacam ini, apa yang baiknya kita lakukan? Itulah yang kali ini akan kita bahas. Hal pertama yang perlu kita lakukan dulu manakala seseorang membenci kita tentu adalah introspeksi diri. Dengan begitu kita akan melihat apakah memang kita pernah melakukan sesuatu yang berlebihan atau mungkin kurang bijak sehingga menyebabkan seseorang tersinggung. Ini sekaligus merupakan momen bagi kita untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri sehingga kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, kesempatan kita untuk menghilangkan kebencian seseorang akan lebih besar. Kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan adalah mengabaikan orang yang membenci kita ini jika memang kita menemukan bahwa kebenciannya itu tidak beralasan. Bisa jadi dia sekedar benci karena iri. Jika situasinya semacam itu, maka lebih baik abaikan saja. Meskipun mungkin ada kalanya orang yang membenci kita ini akan menyebarkan omongan buruk tentang kita kepada orang lain. Jika terjadi fitnah, luruskanlah saja seperlunya. Tidak perlu terprovokasi. Selanjutnya, cara ketiga untuk menghadapi orang yang membenci kita adalah dengan meningkatkan kepercayaan diri yang kita punya. Banyak orang langsung merasa terpukul ketika mengetahui bahwa ada orang yang membencinya. Langsung merasa sedih ketika mendengar dirinya difitnah oleh orang tersebut. Itulah pentingnya kepercayaan diri. Jika memang kita yakin kita tidak salah, maka luruskanlah fitnah tersebut. Untuk meluruskan fitnah tersebut, Anda membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi. Tersenyum atau tertawakanlah ketika Anda mendengar hinaan yang tidak sesuai kenyataan. Tetaplah berpikir positif, jadilah lebih baik dari orang yang membenci Anda ini. Namanya fitnah itu memang menjengkelkan, tetapi seringkali serajin apapun orang menyebar fitnah, pada akhirnya orang akan tetap tahu juga apa yang sebenarnya terjadi. Lalu cara keempat, bila ada orang yang membenci kita, sebisa mungkin hindarilah orang tersebut. Misalnya, jika orang ini adalah tetangga Anda, maka mulai sekarang tidak perlu meluangkan waktu untuk bergaul dengannya terlalu lama. Adapun cara kelima, baiknya Anda ambil hanya ketika orang yang membenci Anda ini sebenarnya tidak mengenal Anda dengan begitu baik. Yaitu ajaklah ia untuk membuka komunikasi, agar mereka bisa mengetahui kita sebenarnya seperti apa, sifat asli kita bagaimana. Kalaupun misalnya kebencian itu terjadi karena ada suatu masalah, maka mari kita temukan sumber masalahnya sama-sama. Berbicaralah secara terbuka dan mintalah pendapatnya. Apa yang menyebabkan ia membenci Anda? Jika ternyata penyebabnya adalah kesalahan yang pernah kita perbuat, maka minta maaflah. Namun jika kesalahan tersebut bukan milik Anda, maka jelaskanlah kejadian sebenarnya seperti apa. Selanjutnya, cara keenam untuk menghadapi orang yang membenci kita adalah jangan mudah gegabah maupun emosi. Jangan sampai Anda malah tersulut emosi dan lepas kendali lalu melakukan hal-hal yang gegabah. Semisal orang yang membenci Anda ini mengolok-olok Anda di depan banyak orang, redamlah emosi Anda dan katakan yang sebenarnya seperti apa. Dalam situasi apapun, hindari kekerasan fisik. Kemudian yang terakhir, atau cara ketujuh, adalah bertindaklah dengan cerdas. Misalnya kebencian ini berawal dari dunia maya, blokirlah saja orang tersebut. Atau laporkan ke pihak berwajib bila perlu, terutama jika yang bersangkutan melontarkan ancaman yang meresahkan. Dalam hidup ini, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Sebaik-baiknya kita, tetap akan ada orang yang tidak suka. Itu wajar. Dan karena itu sikapilah dengan wajar pula.
Waktu Anda terlalu berharga jika sekedar Anda habiskan untuk memikirkan orang yang membenci Anda tanpa alasan. Kalau lebihnya dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.